Saking agungnya wanita, ternyata peluang masuk surga bagi wanita lebih mudah daripada laki-laki. Buktinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur ketika Allah menetapkan ibu-ibu sebagai seorang wanita. Satu, saking agungnya wanita sampai-sampai wanita diabadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Dua, saking agungnya wanita sampai-sampai perintah bakti dari anak kepada orang tua, Rasulullah menyebut ummuka summa abuka, ibumu, baru kemudian bapakmu. Saking agungnya wanita sampai-sampai ketika Rasulullah menyebut durhaka kepada orang tua, Rasulullah menyebutnya dengan uququl ummahat, durhaka kepada ibu, tidak durhaka kepada bapak. 4, saking agungnya wanita, kesenangan dunia itu ada pada wanita, maka Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-solihatu. Dunia itu kesenangan dan sebaik-baik kesenangan ada pada wanita yang soleh. 5, saking agungnya wanita sampai-sampai indahnya Jannatul Firdaus ditampilkan dengan bidadari yang cantik-cantik. Fihinna khairatun hisan, di surga itu bidadari cantik jelita. Hurun maksuratun fil khiyam, masih dipingit di kemah-kemah. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Hari ini sampai hari ini bidadari yang cantik itu belum pernah disentuh oleh jin, belum pernah disentuh oleh wanita. Jadi indahnya surga itu bukan ditampilkan bidadara, tapi bidadari yang cantik. Seandainya menampakkan bidadari itu di dunia, maka seluruh dunia ini akan wangi luar biasa. Saking cantiknya bidadari sampai tulang-tulang bidadari itu akan terlihat dari kulitnya. Ketika minum pun air minum akan terlihat. Misalnya ada bidadari minum kopi, minum itu kopinya kelihatan. Sebenarnya mau saya praktekkan, tapi panitia kan tidak menyediakan kopi. Coba kalau menyediakan kopi saya praktekkan. Baik, saking agungnya wanita sampai-sampai orang tua yang akan menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdaus adalah man ala jariyataini hatta tablugha. Siapa orang tua punya 2 anak perempuan, dipelihara, dididik dari kecil sampai dewasa, hingga 2 anak perempuan ini taat kepada Allah, ana wa huwa kahataini fil jannah, aku dan orang tuanya yang sukses mendidik 2 anak perempuan nanti di surga tempat tinggalnya seperti ini. Beliau perlihatkan 5 jari dirapatkan. Jadi ingin menjadi tetangga Rasulullah bukan karena prestasi punya anak laki-laki, tapi punya prestasi punya anak perempuan. Saking agungnya perempuan sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya umat
Yang pertama kali mati syahid, ternyata yang mati syahid pertama kali bukan laki-laki tapi perempuan. Ibunya Sumayyah, anaknya Ammar bin Yasir, disiksa, dipaksa untuk murtad. Ibunya tidak bergeming hingga akhirnya mati disiksa, dan dia menjadi umat Rasulullah pertama kali mati syahid. Anaknya yang masih muda tidak kuat siksaan, terpaksa murtad. Jadi saking hebatnya wanita, ternyata yang pertama kali mati syahid dari umat Rasulullah bukan laki-laki tapi perempuan. Saking agungnya wanita, satu-satunya orang di dunia ini suaranya sampai ke 7 lapis langit adalah wanita bernama Khawlah. Diabadikan di surat Al-Mujadalah. Dia berteriak mengadu kepada Allah, suaranya sampai langit karena didihar oleh suaminya. Saking agungnya wanita, ternyata peluang masuk surga bagi wanita lebih mudah daripada laki-laki. Buktinya, ida sholatil mar'atu khamsaha, bila wanita beres sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, beres saum sebulan di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Cukup sholatnya, saumnya, khidmatnya kepada suami, 3 ini beres, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai.